Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farjullah. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة بهذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة. اللهم يا دائما فضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى شجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. بستركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقل al-mukarram wal-muhtaram yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mahdi bin Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Muhammad Segaf, mata'ana Allah bituli hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dijadikan ilmunya ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan semoga kita yang mendapatkan siraman dari beliau mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal. Bapak Kepala Desa yang saya hormati tadi ya, ada berapa? Ada 3, Masya Allah. Semoga sehat afiat, panjang umur. Kemudian para imam ya, Ustadz apa tadi? Utsman Ismail. Ya, semoga yang tadi kasih sambutan juga berikan kesehatan, panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang semoga semua yang hadir pada malam hari ini dirahmati Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saya bersyukur pada malam hari ini bisa bersilaturahmi. Ya. Ini silaturahmi ke Maitara yang kedua bagi saya. Tahun lalu saya silaturahmi kepada kampung sebelah ya. Ini kepala desanya, Masya Allah. Orang ini di rumahnya di Jati. Jadi tiap hari saya mengada ini kampung. Ini apa? Maitara. Tiap. Jadi saya selalu penasaran. Makanya dari tahun lalu, ayo kita masuk ke kampung itu. Ya, alhamdulillah ternyata orangnya baik-baik. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang perlu kita syukuri pada malam hari ini, kita berkumpul bersama merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti ungkapan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan inda zikrus shalihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis shalihin. Ulama menyatakan kalau saja orang mengenang seorang pahlawan, pejuang, orang saleh, turun rahmat Allah. Apalagi yang kita kenang malam ini adalah sesoleh-solehnya manusia, gurunya guru, pejuangnya pejuang, pahlawannya pahlawan, yaitu Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan sama Allah menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi, yang mana para nabi
para rasul, umat-umatnya ingin memohon kepada Allah dijadikan umatnya Rasul sallallahu alaihi, tapi tidak ada yang dikabul, tidak ada yang diterima kecuali satu, Nabi Isa alaihissalam. Beliau nanti di akhir zaman akan turun dan akan menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bawa ajaran Nasrani, bukan, tapi jadi ajaran pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tanpa pernah memohon, tanpa pernah meminta, langsung ditakdirkan menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Ya. Kadang-kadang kita berislam biasa aja, nggak pernah ngucapin rasa syukur. Padahal ada satu ulama, ya, dia bersyukur atas nikmat Islam. Dia mengucapkan kalimat ini di Bukit Arafah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam, dan cukuplah nikmat itu adalah nikmat yang terbesar. Ini kebetulan orang ini orangnya kaya. Tahun berikutnya dia naik haji lagi. Di Bukit Arafah dia mengucapkan kalimat yang sama. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam, dan cukuplah nikmat tersebut. Tiba-tiba ada hatif minas sama, suara dari langit yang tidak terdengar, yang terdengar suaranya tapi tidak terlihat yang mengucapkannya. Katakan, hai fulan, sesungguhnya ucapan kau bersyukur atas nikmat Islam tahun yang lalu malaikat belum selesai menulisnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kalau tiap hari? Tahun lalu kita ucap itu, saking dia syukur atas nikmat Islam dari lubuk hatinya betul-betul. Itu malaikat capek nulis tiap hari sampai 1 tahun belum selesai juga. Saking apa? Saking besarnya pahala kalau orang bersyukur menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah ja'alni min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan menjadikan aku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hendaknya tiap hari, paling kurang 3 kali. Berapa lama, Bu, ucapan itu? Rabu-rabu, ya Allah, cuma semenit, nggak sampai semenit. Tapi Ustaz, hayati, syukuri dengan penghayatan betul-betul. Dan kalau orang sudah bersyukur bagaimana? Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat, tambah berkah, tambah manfaat, tambah ilmu, tambah manfaat, tambah berkah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika engkau mengkufuri nikmatku, maka ketahuilah azabku amat pedih. Bu, tahu syukur? Tahu tak bersyukur? Apakah syukur hanya ucapan alhamdulillah? Apakah syukur cukup mengatakan saya bersyukur? Syukurin, bukan. Kata ulama, syukur itu apa? Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaih fima khuliqa li ajlih. Ini ya, definisinya syukur. Syukur itu penggunaan seorang hamba kepada nikmat yang Allah berikan. Untuk apa nikmat itu diciptakan? Saya ulangi sekali lagi. Penggunaan seorang hamba kepada nikmat yang Allah berikan, untuk apa nikmat itu diciptakan? Sekarang kita nih kasih, ya, Ar-Rahman memberikan nikmat, Al-Mun'im bijala'in ni'am, yang memberikan nikmat yang besar, yang semua rata-rata manusia punya. Rahim, Allah kasih lagi nikmat yang rinci. Ada orang yang perlu kacamata, ada yang tidak perlu. Ada yang bisa baca tulisan kecil, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa melihat dari jarak jauh, ada yang tidak. Itu rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, nikmat yang begitu banyak kita gunakan, kita pakai ini mata untuk baca Quran. Berarti mata itu sedang bersyukur. Kenapa? Mata emang untuk melihat Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat baca buku-buku yang bagus, untuk melihat alam semesta dengan tadabbur. Suruh tadabbur alam. Lihat laut, subhanallah. Lihat gunung, subhanallah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Itu memuji Allah, kembalikan. Itu namanya nikmat yang digunakan untuk bersyukur. Tapi kalau mata dipakai untuk nonton video porno, mata digunakan untuk ngintip, mata digunakan untuk melirik yang tidak halal, mata digunakan untuk memandang dengan pandangan sinis, pandangan kebencian, maka mata tersebut sedang kufur nikmat dan sedang bermaksiat. Na'udzubillahi min. Jadi kita ini syukur, begitu banyak. Dan syukur yang paling ujung, yang paling bagus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa itu, Bu? Berbakti sama orang tuh. Sholat 5, ini bersyukur 5 waktu, dari ujung rambut sampai ujung. Nah, kita malam hari ini bersyukur. Kita dari tadi baca maulid tiba, ya, ini harus dimasyarakatkan. Saya di masjid sana, di Masjid Al-Ansar di Jati, setiap malam Jumat baca maulid. Tapi kalau sudah yang tahunan lain lagi, perayaannya besar. Tapi yang malam Jumat orang tetap baca. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menyatakan, aksiru minas salatu alayya fi lailatul gharra wa fi yaumil azhar. Nabi SAW menyatakan, perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam yang cerah, di hari yang cerah. Maksudnya malam Jumat dan hari Jumat. Jadi harus bedakan antara malam Jumat, hari Jumat, sama malam lain dan hari lain. Kenapa? Karena ini malam ibadah, dan Nabi yang suruh kita memperbanyak salawat. Apa yang dimaksud perbanyak? Yang dimaksud dengan memperbanyak 300 kali atau lebih. Kalau masih di bawah 300 masih sedikit. Berapa lama, Bu, kalau kita baca salawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pesawat yang paling pendek itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Rabu-rabu. Tidak lebih dari 1 jam. Kalau apalagi sudah mulutnya sudah lancar, sudah terbiasa, 30 menit, 20 menit selesai 300 kali. Ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang merayakan Maulid Nabi. Tujuannya apa? Menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasul. Pepatah menyatakan, tak kenal maka bagaimana mau cinta sama Rasul? Bagaimana mau kangen? Kita nggak kenal Nabi kita Muhammad. Ini perlu kita dengar dari ulama. Kita harus banyak membaca tentang sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu, ya, diceritakan tuh dalam Maulid tiba. Kalau kita paham, itu artinya Maulid itu sebuah bacaan riwayat hidup dari beliau sejak lahirnya, bahkan sebelum lahirnya, bagaimana beliau ketika bayi, remaja, dewasa, sampai menjadi Rasul, sampai bagaimana berdakwah, bagaimana perjuangannya, bagaimana akhlaknya, sampai hijrah ke Madinah, bagaimana beliau membuat sebuah negara Islam, sampai wafatnya. Itu namanya Maulid. Jadi aneh kalau ada orang bilang bid'ah. Maulid bid'ah. Mana dalilnya? Ya. Bid'ahnya bid'ah. Kalau seandainya bid'ah hasanah. Ya. Nabi suatu hari Senin, beliau berpuasa.
Ditanya sama sahabat, "Lima tasum yaumul Isnin ya Rasulullah?" Wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa hari ini, hari Senin? Dijawab oleh Rasul, "Fihi wulidtu wa fihi unzil alaih." Saya berpuasa di hari Senin karena hari ini, hari Senin saya dilahirkan. Dan dikarenakan hari Senin pula aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu. Jadi Nabi sendiri yang pertama membuat maulid. Dalam hadis yang lain dinyatakan, "Ij'alu yaumu miladi idukum wa aksiru shalah alayya tanzuru tahsul syafaati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Nabi nyatakan dalam hadis yang lain, jadikanlah hari kelahiranku hari raya buat kalian dan perbanyaklah salawat di hari itu. Kalian akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amin ya rabbal. Kita umatnya ngarepin apa? Hanya ngarep syafaat. Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, zakat kita, haji kita belum tentu. Semua amalan bainar wal qabul, antara diterima dan ditolak. Kecuali satu yang pasti diterima adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan inna thawaba fi sururi sadaqah laisa riya yuhbituhu fi haqqah kadza salatuna 'ala nabi takrimatan li sayyidil murdi. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sesungguhnya pahala dalam orang menerima sedekah laisa riya yuhbituhu fi haqqah. Tidaklah riya bisa menolaknya. Orang nih kuat ya, bersedekah, bikin apa? Bikin air, kasih semangka, kasih anggur, sampai orang simore, sampai orang senang, bahagia. Walaupun makan puji, walaupun ria, ingin dilihat orang, pamer, ya, laisa riya yuhbituhu fa haqqah. Tidak bisa, ya, ria itu menolaknya. Kenapa? Kebahagiaan. Asalnya semua amal harus ikhlas baru diterima. Tapi karena ini makan puji tidak diterima. Tetapi si penerima bahagia, senang. Anak yatim disantuni, orang yang susah dikasih bantuan. Walaupun riya diterima. Kenapa? Karena faktor kegembiraan tersebut. Dan yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini dua amalan andalan yang bisa kita andalkan, sedekah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat pasti diterima? Takrimatan li sayyidil murdi, karena penghormatan, pengagungan kepada orang yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu kekasihnya. Makanya kita nanti besok-besok ya, di hari kiamat disuruh masuk surga. Masuk surga dengan amalan kita apa? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Fadkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kalian ke surga dengan rahmatku. Dulu dikisahkan ada Bani Israel. Bani Israel ini orang-orang Yahudi, Nasrani yang zaman dulu ya. Umur mereka panjang-panjang. Kalau ada yang umur 200 tahun meninggalnya umur orang tersebut. Jadi ini Bani Israel umurnya 500, 700, 900 ya. Ini ibadah sama Allah 500 tahun. Dalam kitab Bukhari dikatakan nanti dia ini diperintahkan sama Allah masuk surga dengan rahmatnya Allah. Akhirnya orang ini karena udah ibadah 500 tahun, dia bilang, "Ya Allah, aku masuk surga dengan ibadahku." Maka kata Allah, "Ayo hitung nikmat mata yang kuberikan sama engkau ini dengan ibadahmu 500 tahun. Mana yang lebih agung?" Ketika ditimbang, maka nikmat mata lebih mengungguli daripada ibadah 500. Oh, ini mata ya udah luar biasa. Kalau dijual mahal Bu ya, ginjal satu berapa? 300 juta. Ada yang berani bayar 500, ada yang berani bayar 1 M.
Ya, mata ada yang berani beli 1 miliar. Jadi kita ini semuanya orang-orang kaya. Ya, jangan merasa miskin. Kenapa? Ini mata berapa harganya? Telinga berapa harganya? Oh, luar biasa. Ya. Tetapi semua tadi ibadah-ibadah tadi gak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan apa? Rahmat Allah Subhanahu. Siapa yang bisa kita andalkan? Nabi kita Muhammad